Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftahur Rozak. Mata mata kuliahnya adalah sosiologi hukum. Nama dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Shohibul Iqmam MH. NIM saya 1920 1197, semester 4, kelas HKI C4. Sebelum saya menerangkan tentang perubahan sosiologi hukum, saya menjelaskan sedikit tentang sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, dan menjelaskan analisis empiris tentang persoalan hukum di hadapan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat. Jadi, titik tekan sosiologi hukum yang terjadi di sekitar mereka, bagaimana suatu masyarakat meneliti hukum dan melanggar hukum dan menjalani hukum tersebut. Sosiologi hukum pun sangat dibutuhkan masyarakat karena sosiologi hukum ini akan memberi penjelasan dari setiap objek yang dipelajari. Poin-poin terpenting dalam makalah saya, yaitu makalah yang berjudul Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum, juga paradigma interaksi antara perubahan sosial dan perubahan hukum. 1. Perubahan hukum, yaitu perubahan yang memperbarui usaha-usaha penggunaan hukum untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan masyarakat yang bersemangat ekonomi, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berjenis-jenis di antara individu-individu maupun kelompok-kelompok, serta pengakuan terhadap yang penting kelangsungan hidup dalam berhubung antara proses sosial. Poin yang kedua, hubungan perubahan hukum dan perubahan sosial dipandang di masyarakat Indonesia, yaitu sangat erat karena mempunyai kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakat, dan juga sebagai pengontrol perubahan sosial akan hukum juga menerima pengaruh sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan. Jadi intinya itu, perubahan sosial itu mengikuti zaman sesuai perubahan-perubahan yang akan datang dan selalu yang akan datang. Poin yang ketiga yang terpenting yaitu paradigma perubahan hukum dan perubahan sosial, juga interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial. Yaitu poin yang pertama dalam paradigma dan interaksinya, yaitu hukum melayani kebutuhan masyarakat agar supaya hukum itu tidak akan menjadi ketinggalan oleh karena itu lajunya perkembangan masyarakat. Poin yang kedua yaitu hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya
dapat memacu perubahan yang berlangsung dalam masyarakat yang masanya akan datang dan selalu akan datang. Dari saya, apabila ada kesalahan, kehilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.